Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Taqwa, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah ayat yang luar biasa dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-103. Ayat ini tuh kayak sebuah penawaran emas di akhir sebuah drama yang bisa dibilang cukup menegangkan. Sebelumnya Al-Quran cerita tentang pilihan yang salah, tentang godaan sihir. Nah, misi kita hari ini adalah untuk memahami penawaran terbaik dari Allah setelah itu dan gimana ini relevan banget buat kita di zaman sekarang. Oke, mari kita mulai bedah ini. Untuk bisa paham keindahan ayat 103, kita kayaknya perlu mundur sedikit ya, melihat kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat 102. Di situ kan ada kisah tentang Bani Israel. Betul sekali. Ini latar belakang yang krusial. Menurut para mufasir, seperti Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ayat 102 itu menggambarkan gimana sebagian dari Bani Israel justru meninggalkan kitab suci mereka. Meninggalkan Taurat ya? Betul, mereka malah mengikuti praktek sihir yang disebarkan setan. Dan yang lebih parah lagi, mereka menuduh kalau sihir itu asalnya dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ini bagian yang paling wow buat saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung turun tangan membela nabinya. Tepat, Allah berfirman padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Bahkan Allah menceritakan, dia pernah menurunkan 2 malaikat, Harut dan Marut, di Babilonia sebagai ujian. Sebagai ujian ya, bukan untuk mengajarkan sihir. Bukan. Mereka justru jadi semacam peringatan berjalan. Setiap ada yang datang untuk belajar, kedua malaikat ini bilang terang-terangan, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi mereka tahu persis konsekuensinya. Mereka membuat sebuah perdagangan yang sudah jelas-jelas merugikan. Persis. Al-Quran sampai menegaskan, dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, kitab Allah, dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Kata kuncinya, meyakini. Mereka sadar sepenuhnya. Mereka menukar petunjuk abadi dengan kerusakan di dunia, sambil tahu kalau mereka kehilangan akhirat. Ini cermin banget ya buat kita tentang bahaya jalan pintas. Sangat. Nah, setelah gambaran pilihan yang begitu buruk itu, Allah kemudian menyajikan alternatifnya di ayat 103. Ini rasanya kayak secercah harapan gitu. Iya, seperti pintu rahmat yang dibuka lebar-lebar. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya, kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui." Oke, ayo kita urai satu persatu. Pertama, kalau mereka beriman, apa makna spesifiknya di sini? Menurut Imam Asy-Syaukani, dalam konteks saat itu, ini adalah ajakan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Tapi secara lebih luas, ya ini panggilan untuk kembali ke iman yang sejati. Oke, jadi iman itu fondasinya. Lalu yang kedua, dan bertakwa. Ini kan sering kita dengar. Apa bedanya dengan iman? Nah, ini sisi praktisnya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, takwa itu sebagai upaya mengambil pelindung dari azab Allah. Caranya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengambil pelindung. Saya suka istilah itu. Betul. Jadi dalam konteks ayat ini, takwa ia berarti meninggalkan sihir, kekufuran, dan semua hal yang Allah larang. Iman itu keputusannya, takwa itu bukti nyata dari keputusan itu. Jadi sahabat takwa ini menunjukkan kalau iman itu bukan cuma perasaan pasif, tapi keputusan sadar. Dan takwa itu aksi nyatanya, memilih apa yang melindungi spiritualitas kita. Tepat sekali. Sekarang kita masuk ke ganjarannya. Ini bagian yang paling menarik. Pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. Kata pahala di sini kan mathuba ya dalam bahasa Arab. Iya, muthubah atau thawab. Ini akarnya dari kerapai yang berarti kembali. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ini seolah-olah manfaat dari perbuatan baik kita itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Wow, jadi bukan sekedar hadiah eksternal ya, tapi hasil dari perbuatan kita sendiri yang kembali dalam bentuk yang lebih baik. Betul, dalam bentuk ganjaran dari Allah. Dan yang lebih istimewa lagi adalah frasa min indillah, dari sisi Allah. Apa makna di baliknya itu? Ini mengandung 2 makna yang dahsyat. Pertama, kepastian. Ganjaran itu pasti dapat, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Kedua, keagungan.
Pemberian dari zat yang maha agung, pastilah agung juga nilainya. Melampaui imajinasi kita. Dan ayat ini menyebutnya khair atau lebih baik. Pertanyaannya, lebih baik dari apa? Nah, kata khair di sini menurut para ulama itu sifatnya mutlak. Artinya, lebih baik dari segala sesuatu. Bukan cuma lebih baik dari sihir. Bukan hanya itu, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita kan ingat hadis Nabi SAW, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Kalau sholat sunnahnya saja sudah senilai itu, gimana dengan nilai iman dan takwa itu sendiri ya? Benar. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang pilihan sehari-hari. Pilihan kita jadi bukan antara A dan B, tapi antara ilusi dunia yang fana dan ganjaran abadi yang tak ternilai dari Allah. Dan ini membawa kita ke penutup ayatnya yang sangat menusuk. Bagian akhir itu ya, walau ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Nah, ini yang dari tadi saya pikirkan. Bukannya di ayat sebelumnya Allah bilang mereka sudah meyakini konsekuensinya, kok sekarang seolah-olah mereka tidak tahu? Ini bukan kontradiksi, tapi sebuah sindiran yang sangat dalam. Ini menunjukkan bedanya antara sekedar tahu sebagai informasi dengan memahami sebagai keyakinan yang menggerakkan. Oh, jadi ada 2 level pengetahuan gitu ya? Betul, pengetahuan mereka di ayat 102 itu tidak bermanfaat karena tidak melahirkan tindakan yang benar. Jadi pada akhirnya mereka bertindak seolah-olah orang yang tidak tahu sama sekali. Ini tantangan utama kita di zaman sekarang, sahabat takwa. Kita hidup di era informasi. Kita tahu banyak hal. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi apakah pengetahuan itu sudah jadi keyakinan di hati? Persis, sihir di zaman modern ini kan bentuknya macam-macam. Bisa jadi godaan pekerjaan dengan gaji besar tapi penuh ketidakjujuran. Atau sihir popularitas di media sosial yang ditukar dengan keikhlasan kita. Bisa juga. Atau jalan pintas dalam bisnis yang mengorbankan prinsip. Kisah para sahabat Nabi itu jadi teladan terbaik. Mereka beneran paham perdagangan ini dan selalu memilih akhirat. Jadi ayat ini mengajak kita untuk mengubah apa yang ada di kepala menjadi kebijaksanaan yang ada di hati dan perbuatan. Sungguh sebuah perenungan yang dalam ya. Jadi kalau kita rangkum, ada beberapa poin penting. Pertama, bahaya perdagangan yang merugikan, menukar petunjuk dengan ilusi. Kedua, Allah selalu membuka pintu rahmatnya dengan tawaran iman dan takwa. Ketiga, ganjaran darinya itu bukan cuma baik, tapi mutlak lebih baik dari apapun yang bisa kita bayangkan. Dan terakhir, Tantangan kita adalah mengubah apa yang kita tahu menjadi sebuah keyakinan yang membentuk tindakan. sebagai penutup, ayat ini kan berakhir dengan frasa, kalau mereka mengetahui. Mungkin pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, hal apa dalam hidup kita sekarang yang kita tahu itu kurang tepat, tapi kita tetap lakukannya seolah-olah kita tidak tahu? Dan matobat terbaik apa dari sisi Allah yang mungkin sedang kita gadaikan untuk keuntungan sesaat itu? With AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.